Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat bertemu lagi dengan nasihat Islami, nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kali ini kita akan membahas nasihat tentang cerai atau talak. Selamat menonton. Sahabat muslim dan muslimah, agama Islam merupakan agama yang sangat mengutamakan menjaga keutuhan keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menekankan betapa pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, sebagai fondasi keluarga yang harmonis. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, Allah juga berfirman bahwa, jika kalian tidak menyukai pasanganmu, maka Allah memintamu untuk bersabar. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa, bisa jadi, kekurangan yang ada pada pasangan kita, dibandingkan dengan kebaikannya, ternyata banyak kebaikannya. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga muslim yang harmonis, dan penuh dengan kebahagiaan. Namun dalam kenyataannya, bisa saja terjadi ketidakharmonisan pasangan suami istri, dan solusi untuk menyelesaikan perselisihan suami istri tersebut banyak ragamnya.
Akan tetapi bisa saja terjadi, usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil, dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang dituntut untuk menggunakan solusi terakhir, yaitu talak atau cerai. Orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa, sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga, dan keabadian jalinan kasih sayang antara suami istri. Sebagai bukti akan hal itu, Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka setelah itu, bukan tidak ada hubungan lagi antara suami istri, serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung hubungan kembali. Namun Islam mengajarkan bahwa, apabila setelah seseorang menyatakan talak, dan akhirnya dia sadar bahwa yang telah dia lakukan kurang tepat, maka mereka boleh rujuk kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 229, yang artinya, talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 229. Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua, maka ia tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah, hingga masa iddahnya selesai. Bahkan sang istri pun tidak berhak untuk keluar rumah. Alasan dari semua itu adalah harapan sirnanya kemarahan yang menyebabkan perceraian, dan harapan akan kembalinya keadaan rumah tangga seperti sedia kala atau rukun kembali. Istri setelah ditalak, baru boleh keluar dari rumah suaminya setelah selesai masa iddahnya. Hal ini seperti apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menyelesaikan iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu." Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq, ayat 1. Walaupun talak dibolehkan, namun ternyata, talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Berarti seharusnya talak itu merupakan pilihan terakhir dalam mencari solusi perselisihan suami istri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits sahih menurut Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu nikah, talak dan rujuk kembali ke istri lagi. Riwayat Imam 4 kecuali Nasai. Hadits sahih menurut Hakim. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa, walaupun kita menyatakan talak kepada istri dalam keadaan bergurau, maka talak tetap terjadi. Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 229. Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk kembali adalah 2 kali, yaitu saat talak pertama dan talak kedua. Namun setelah talak ketiga tidak dapat rujuk kembali, kecuali istri yang ditalak telah menikah dengan orang lain, dan diceraikan oleh suaminya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230, kemudian jika dia menceraikannya, setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 230.
Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan, maka haram atasnya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2226, Tirmidzi nomor 1187, dan Ibnu Majah nomor 2055. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika pasangan suami istri berselisih di antaranya, maka solusi terbaik adalah sabar, bukan talak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Sahabat muslim dan muslimah, demikian nasihat tentang talak. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita untuk menjaga keutuhan berkeluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, tolong beri kami like, subscribe, komen, dan share ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.